kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai demokrasi Pancasila berbasis Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kami memulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafiq Muhammad Zahran. Perkenalkan, nama saya Mozidan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taksin Falahi. Perkenalkan, nama saya Rahma Kamilah. Perkenalkan, nama saya Dewi Fauzia. Perkenalkan, nama saya Farika Frida Mutia. Perkenalkan, nama saya Alicia Zahra. Perkenalkan, nama saya Komalia. Perkenalkan, nama saya Vira Sonia. Berikut adalah pembahasan dari kami. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berdasarkan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh rakyat seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila dapat dilihat secara khusus dan umum. Secara khusus, pengertian demokrasi ini dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Sedangkan secara umum, pengertian dari demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terjadi dalam Pancasila. Saat persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, para tokoh negara saat itu mencoba merumuskan sebuah dasar negara yang akan menjadi fondasi dan cita-cita negara. Terdapat 3 usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh negara, yaitu Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Usulan dasar negara dari Muhammad Yamin disampaikan pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 dengan isi usulan sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Tetapi saat beliau memberikan usulan dalam bentuk tertulis, gagasan tersebut berupa menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pandangan Muhammad Yamin, negara Indonesia yang merdeka harus didasarkan pada peradaban bangsa itu sendiri, yang berarti Indonesia harus independen dan tidak meniru suatu susunan tata negara lain. Beliau juga berpendapat bahwa negara yang akan dibentuk ialah suatu negara yang tersusun dalam kesatuan Republik Indonesia. Negara akan dipimpin oleh seorang kepala negara pilihan dan dijalankan sebagai pusat oleh kementerian. Kementerian itu kemudian yang akan bertanggung jawab pada majelis musyawarah. Usulan rumusan dasar negara selanjutnya disampaikan Supomo. Usulan tersebut disampaikan pada sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945. Usulan rumusan dasar negara yang diungkapkan oleh Dr. Supomo didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk hendaklah negara persatuan. Usul rumusan dasar negara Supomo berisi 5 prinsip, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Usulan dasar negara yang ketiga diungkapkan oleh Soekarno. Usulan dasar negara tersebut berisi 5 dasar yang disampaikan lewat pidato pada sidang pertama BPUPKI pada 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila sendiri terdiri dari kata panca yang berarti 5 dasar sila yang berarti prinsip dari sidang BPUPKI. Itulah akhirnya Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara kita dan digunakan hingga sekarang. Setelah lahirnya Pancasila pun mulai dijadikan sebagai dasar dari berjalannya sistem demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI
mencapai konsensus nasional dan gentleman agreement tentang dasar negara Republik Indonesia. Kesepakatan bersama yang mendasari dan menjiwai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu dituangkan dalam satu naskah yang dibuat oleh Bapak Muhammad Yamin, disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia 9, panitia kecil yang dibentuk oleh PPU PKI antara umat Islam dan kaum kebangsaan nasionalis. Di dalam Piagam Jakarta terdapat 5 butir yang kelak menjadi Pancasila. 5 butir tersebut adalah 1. Ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno, Joko Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasjin, dan Muhammad Yamin. Pada saat penyusunan UUD pada sidang kedua PPU PKI, Piagam Jakarta dijadikan mukaddimah atau preambul. Selanjutnya, saat pengesahan UUD 1945, 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah mukaddimah diubah menjadi pembukaan UUD. Setelah butir pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan butir yang pertama dilakukan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hasan, Kasman Singo Dimejo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Membaca sejarah pergerakan nasional di Indonesia, perubahan ini nampak bukan suatu proses dari saat disahkannya Piagam Jakarta hingga menjadi pembukaan UUD 1945. Para wakil rakyat Indonesia ketika itu terbagi atas 2 kelompok aliran pemikiran. Di satu pihak, mereka yang mengajukan agar negara itu berdasarkan kebangsaan tanpa kaitan khas pada ideologi keagamaan. Di pihak lain, mereka yang mengajukan Islam sebagai dasar negara. Mengingat Indonesia adalah bangsa yang majemuk, maka kata-kata menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki rasa tenggang rasa yang besar. Sedangkan ada beberapa tipe atau konsep pengertian dari demokrasi Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, Dr. Andes CST Kansil SH. Demokrasi Pancasila adalah suatu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian, sila keempat dari dasar negara Pancasila sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Lalu yang kedua, Profesor Noto Negoro mengatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, yang ketiga, ada dari Profesor Darji Darmo Diharjo. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumbernya berasal dari kepribadian dan falsafah hidup dari bangsa Indonesia. Kemudian perwujudannya sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada dari S. Pamuji. Menurut S. Pamuji, demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek, yaitu yang pertama, aspek formal. Aspek formal ini menjelaskan tentang proses dan cara rakyat menunjukkan wakil dalam Badan Perwakilan Rakyat, serta mengantung musyawarah wakil rakyat secara bebas dan terbuka. Yang kedua, aspek material. Aspek ini menjelaskan tentang pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, aspek normatif atau kaidah, mengungkapkan seperangkat norma dalam mencapai tujuan. Yang keempat, aspek optatif. Aspek ini fokus membahas tujuan atau kehendak yang ingin dicapai. Yang kelima, ada aspek organisasi, menjelaskan
wadah pelaksanaan demokrasi. Yang keenam, yang terakhir, aspek kejiwaan. Aspek ini menjelaskan semangat penyelenggara negara dan pemimpin negara. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, sosial yang bertujuan untuk mencapai keadilan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sejarah demokrasi Pancasila. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Era ini berlangsung dari tahun 1945 sampai 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dari buku sistem pemerintahan presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi. Pada sistem ini, hubungan kekuasaan antara presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling kontrol. Fungsi saling kontrol ini terletak pada perimbangan kekuasaan dalam lahirnya perundang-undangan dan kebijakan negara. Kemudian pada pengawasan anggaran dan jalannya pemerintahan, perubahan sistem presidensial pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti, mulai dari presidental, parlementer, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. Yang pertama, sistem parlementer. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945 hingga 1950. Pada sistem ini, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif merangkap badan legislatif. Masa ini juga terjadi adanya ketidakstabilan, tapi di sisi lain menggambarkan kedewasaan berpolitik. Sistem liberal pada era Orde Lama juga menjalankan sistem pemerintahan liberal. Ini berlangsung pada tahun 1950 hingga 1959. Kemudian menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden berhak membubarkan DPR. Seharusnya presiden tidak berwenang membubarkan DPR karena secara eksplisit dilarang dalam pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi presiden tidak dapat membekukan Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut DPR. Pada masa itu politik dan perekonomian menggunakan prinsip liberal. Ini terlihat dari presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat, di mana pihak pemerintah mempunyai potensi lebih dalam melakukan intervensi supaya tidak terjadi monopoli antar pihak swasta satu dengan pihak swasta lain. Sebab hal ini tersebut dapat membatasi setiap orang dalam membuat suatu keputusan. Artinya, dalam prosesnya, pihak pemerintah tetap akan memberikan dan menyediakan fasilitas umum. Karena dibubarkan RIS mau dibubarkan karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Institusi tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara menunggu terpilihnya Dewan Konstituante, hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aksin. Demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1968. Sistem ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante 10 November 1956. Pada masa demokrasi terpimpin ini, banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Seperti Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Selain itu, adanya peristiwa G30 SPKI dan munculnya 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Tritura berisi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur PKI, dan penurunan harga barang-barang. Yang keempat, adanya sistem demokrasi Orde Baru. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto dari 1966 sampai 1998. Istilah demokrasi Pancasila lahir dari konsep pemikiran yang kontra atau berlawanan terhadap konsep demokrasi terpimpin masa Soekarno. Secara tidak langsung, pemberlakuan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah sebuah upaya delegitimasi terhadap konsep demokrasi terpimpin Soekarno. Terbitnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada 1966 menjadi
penanda dari pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Pemimpin tidak diberi hak untuk mengambil keputusan sendiri ketika mufakat bulat tidak tercapai, melainkan suatu voting atau pemungutan suara. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan konsep demokrasi terpimpin masa Soekarno yang mengatur tentang peran pemimpin yang diperbolehkan mengambil keputusan ketika mufakat tidak tercapai. Pada 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto memberikan pengertian bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi berkedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila juga mengatur adanya hubungan yang harmonis antar eksekutif dan legislatif. Selain keseimbangan yang wajar antara konsensus atau kesepakatan dan konflik antar tercipta. Oleh karena itu, lembaga eksekutif dan legislatif cenderung tidak bisa saling menjatuhkan. Yang kelima, sistem demokrasi reformasi. Demokrasi Indonesia periode reformasi dari 1998 sampai dengan sekarang, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Lengsernya Soeharto menimbulkan tekanan massa mencapai puncaknya ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR atau MPR. Akhirnya, proses politik nasional praktis lumpuh. Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidenan dengan menawarkan berbagai langkah, seperti perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi pada akhirnya, Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka menyatakan berhenti sebagai presiden dengan menggunakan UUD 1945 pasal 8. Segera mengatur agar wakil Presiden Habibie disumpah sebagai pengganti di hadapan Mahkamah Agung karena DPR tidak dapat berfungsi akibat mahasiswa mengambil alih gedung DPR. Kepemimpinan Indonesia segera beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbentuknya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati diliputi kontroversi tentang status hukumnya, pemerintah Presiden B.J. Habibie mampu bertahan selama 1 tahun kepemimpinan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, segala sesuatu kebijakan dan perilaku dan menyelenggarakan demokrasi di Indonesia ini harus sesuai dengan nilai-nilai dasar ketuhanan. Demokrasi dengan kecerdasan, artinya mengatur menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa mata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohani, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas ketentuan kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat. Demokrasi Pancasila berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Karena hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 4
4. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting, yaitu: pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemarautan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan kebangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan yang akan diciptakan pemecahan, permusuhan, dan perusakan. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan, sehingga dengan adanya pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asas tersebut, melainkan terlebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diperlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Prinsip demokrasi Pancasila selanjutnya adalah menjamin otonomi daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah sebagai suatu keharusan. Maka pada masa reformasi keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang berbunyi, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom yang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut paksa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat untuk membagikan kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan hanya pula soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab berdasarkan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Demokrasi yang berkeadilan sosial, artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Pilar yang berlandaskan Pancasila selain
Selanjutnya adalah sistem politik. Dibangun hendaknya mampu menciptakan masyarakat modern dan berkeadilan. Sebagaimana menjadi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, pada Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, serta dengan menunjukkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, ada ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila ada 9. Yang pertama, kedaulatan berada penuh di tangan rakyat. Di dalam demokrasi Pancasila bisa dibilang rakyat penguasa tertinggi dalam sistem pemerintahan. Rakyat juga bisa memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah yang belum baik, tetapi kenyataannya pemerintah banyak membungkam suara rakyat. Yang kedua, berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Demokrasi ini mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah, karena dengan musyawarah, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dari musyawarah, pasti terbentuk nilai kekeluargaannya. Yang kedua, berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Demokrasi ini mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah, karena dengan musyawarah, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dari musyawarah pasti terbentuk nilai kekeluargaannya. Lalu dari musyawarah juga kita bisa mencapai mufakat atau keputusan bersama. Yang ketiga, keselarasan antara hak dan kewajiban. Setiap negara mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari negara. Tetapi setiap warga negara juga wajib membela negaranya. Yang keempat, penghargaan HAM. HAM memiliki kriteria yaitu peduli HAM, cukup peduli HAM, dan kurang peduli HAM. Untuk mendapatkan penghargaan kategori peduli HAM, pemerintah daerah harus mampu memenuhi 7 kelompok hak, yakni hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, rumah yang layak, dan hak lingkungan yang berkelanjutan. Yang dimaksud dengan peduli HAM itu merujuk pada upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pemenuhan, dan meningkatkan hak asasi manusia. Tidak menganut sistem monopartai, karena tidak mencerminkan demokrasi. Oleh sebab itu, dalam demokrasi Pancasila, kita akan melihat macam-macam partai pada saat pemilu. Lalu, yang keenam, tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Di negara yang berdasarkan Pancasila ini, tidak ada diktator mayoritas dan tirani minoritas. Dalam Pancasila sila pertama, tertulis ketuhanan yang Maha Esa, maka identitas nasional sebagai bangsa yang beragama dan bermoral. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk memilih agamanya sendiri, tetapi harus mempunyai kewajiban untuk beribadah sesuai dengan agama yang mereka pilih. Lalu yang ketujuh, mendahulukan kepentingan rakyat. Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wakil rakyat harus berdasarkan kepentingan rakyat terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan dalam demokrasi Pancasila, rakyat memegang kedaulatan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan.
Aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga untuk menampung dan menyampaikan aspirasi seperti dalam bentuk pernyataan, sikap, pendapat, harapan, kritik, masukan, dan saran dari rakyat Indonesia. Dan seharusnya DPR menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Lalu yang terakhir, 9. Tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Demonstrasi salah satu bentuk dari penyampaian suara rakyat. Demonstrasi sangat boleh dilakukan, tetapi dengan kondusif dan tidak menimbulkan kericuhan. Kericuhan saat melakukan unjuk rasa saat ini memiliki potensi yang sangat besar untuk terjadi. Adanya kerusuhan saat unjuk rasa disebabkan oleh rasa putus asa dan rasa ketidakberdayaan atau sia-sia karena perubahan tidak kunjung datang. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya bertindak dan mendengarkan masyarakat dan tidak acuh dalam hal tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dan asas demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah asas demokrasi Pancasila. Dalam sistem demokrasi Pancasila, terdapat 2 asas. Asas demokrasi Pancasila tersebut adalah yang pertama, asas kerakyatan. Asas kerakyatan adalah asas yang didasarkan atas kecintaan kepada rakyatnya, peduli nasib rakyat, serta cita-cita yang dimiliki, serta adanya jiwa yang melekat pada rakyat, dan peduli kesadaran nasib bangsanya. Yang kedua adalah asas musyawarah. Asas musyawarah merupakan asas yang peduli pada aspirasi rakyat dan semua kehendak yang dimiliki rakyat dengan jumlah rakyat yang sangat banyak. Adalah fungsi demokrasi Pancasila. Ada beberapa fungsi dari demokrasi Pancasila, diantaranya adalah menjamin benarnya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, menjamin benarnya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang selang lembaga negara, menjamin benarnya pemerintahan yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi demokrasi Pancasila. Jadi, implementasi dalam hal ini diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan dari demokrasi Pancasila. Ada beberapa nilai yang mendasari demokrasi ini pada umumnya yang secara teoritis dikemukakan oleh Henry B. Mayo, yaitu pertama, menyelesaikan perselisihan secara damai dan secara lembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan tingkah laku. Dan yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan implementasi dalam demokrasi Pancasila adalah pertama, melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang mufakat, bersikap adil kepada semua orang, tidak membeda-bedakan teman dalam segala latar belakang, menghargai perbedaan pendapat, menghargai dan menghormati hak serta kewajiban sesama manusia, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, suka menolong sesama, dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya, implementasi demokrasi Pancasila di Indonesia belum berjalan dengan baik, karena masih adanya perbedaan sikap antara pejabat dan rakyat, kaya dan miskin, bahkan perbedaan sikap dengan memandang fisik. Nilai-nilai dari sila Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terjalankan dengan baik, dengan banyaknya kasus-kasus yang sudah melanggar sila Pancasila. Kita bahas dari sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Penyimpangan dari sila ini dapat kita lihat dari banyaknya kasus terorisme atau pengeboman di tempat ibadah. Salah satu contoh kasusnya adalah aksi terorisme yang terkenal pada tahun 2002 di Bali. Aksi terorisme yang dijadikan sebagai
peristiwa terorisme terbesar sepanjang sejarah di Indonesia ini terjadi pada 3 peristiwa sekaligus. Membunuh sekitar ratusan orang yang kebanyakan merupakan warga asing yang sedang berlibur, dan bom Bali itu didasarkan pada agama sehingga menyalahi Pancasila di sila pertama. Selanjutnya di sila kedua yang berbunyi ketuhanan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus-kasus penyimpangan di sila kedua ini dibuktikan dengan adanya perbudakan atau pekerjaan anak di bawah umur. Salah satu bentuk kasus eksploitasi anak terjadi di ladang tembakau. Tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia merupakan produsen tembakau terbesar kelima di dunia. Organisasi Pemburuan Internasional atau ILO memperkirakan lebih dari 1,5 juta anak usia 10 sampai 17 tahun bekerja di pertanian Indonesia. Sebagian besar bermulai sejak usia 12 tahun sepanjang musim tanam. Bahkan Human Rights Watch membuat penelitian lapangan di 3 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan penelitian tersebut, banyak anak mengeluh mual, sakit, kepala, dan muntah-muntah. Itu merupakan efek samping dari nikotin secara konsisten dapat merusak perkembangan otak anak. Selanjutnya kita bahas di sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini merupakan sila yang sangat penting untuk menyatukan Indonesia dari segala perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Tetapi sila ini masih memiliki kasus penjimakan dengan menganggap suku A lebih baik dari suku B dan sebagainya. Salah satu contohnya dapat kita lihat pada kasus OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin merdeka sendiri karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Hal ini sangat melanggar sila ketiga karena ingin berpisah dari bangsa Indonesia.